Bener sih nggak nyangka ya kenapa bisa sampai orang-orang bilang top score gitu. Setelah SKD, SKB dan WPF kan nilai itu digabungin kan? Iya digabungin. Dan di situ kita bisa mantau secara live score saat itu ya. Oh SKB itu lebih ke bidang ya, kayak lebih ke jurusan kamu daftarnya apa, Betul. PK atau kamu jurusan Lebih ngambil sudah analis hukum diarahkannya materinya pun dari sana ya, udah iya, tentang bener. formasi yang kita pilih kan. Bener. Sobat-sobat barbar juga nanyain pasti ada permainan ya sih? Gagal gitu karena mereka tuh kehabisan waktu. Oke. Bukan, sebenarnya mereka tuh bisa, cuman karena waktunya yang kurang itu nggak sih? Kok bisa sih penempatan di DKI Jakarta? Lo bayar berapa? Kenalan lo siapa? Halo Sobat Barbar, selamat datang kembali di podcast Barbar, podcast Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Barat. Perkenalkan, nama gue Lutfan Hafatullah. Gue di sini sebagai CPNS 2019 di Bapak Barbar. Kebetulan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Sabrina. Jujur kalau gue manggil Mbak Sabrina ini Mbak Arin ya, karena Iya, kita udah benar. Oke, langsung aja Mbak Arin boleh perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Sabrina Kirana Almira, bisa dipanggil Arin. Saya asalnya dari Lampung. Saya umur 24 tahun, terus saya CPNS Kemenkumham 2019 bareng Mas Lutfan juga. Udah, gitu aja. Oke, jadi Sobat Barbar harus tahu Mbak Sabrina atau Mbak Arin ini peraih peringkat 1 nasional di Formasi Akademi Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Oke, Mbak Arin ini tadi universitasnya dari mana asalnya? Aku tuh asalnya dari Unila, Universitas Lampung. Unila tuh Lampung ya? Iya, Oke, Lampung. salam dulu. Halo buat Sobat alumni Unila. Unila, oke. Oke, Mbak Arin, gimana sih rasanya jadi peraih peringkat 1 nasional di Formasi PK? Sebenarnya sih nggak nyangka ya kenapa bisa sampai orang-orang bilang top score gitu. Sebenarnya nggak nyangka, cuman kan karena aku tuh lulus tahun 2018 ya. 2018, dan okay. dari tahun 2018 sampai jangka waktu aku buat daftar CPNS Kemenkumham anjapnya PK itu aku tuh emang belum ada kerjaan sih. Jadi emang aku tuh paling belajar terus gitu, les kayak di tempat aku sendiri, di tempat daerah aku tuh emang ada buat les CPNS gitu loh Mas. Kayak ya pokoknya les kayak gitu. Jadi aku tuh sering ikut sama teman-teman kayak gitu. Dan waktu itu juga aku pernah daftar tahun 2018 ya, akhir tahun 2018. Pernah ada kan kayaknya. Pendaftaran PNS itu juga aku tuh pernah gagal juga di situ kan. Jadi aku tuh kayak ngerasa oh ini motivasi nih, dan kebetulan juga kan orang tua juga support sih, kayak gimana ya, ayo nak bisa lo jadi CPNS kayak gitu. Jadi aku tuh kayak belajar, jadi selama 2 tahun itu aku tuh belajar terus les, terus sempat pernah privat juga gitu, aku pernah kayak gitu. Terus dia tuh sering sharing juga sama teman-teman, sering kayak nanya-nanya dia tuh sudah tuh. Dan kebetulan ada teman aku juga yang daftar Kemenkumham juga, jadi sering kayak sharing daftarnya kayak gini ya, iya kayak gini kayak gitu sih. Terus ada teman aku juga yang ada yang udah pernah masuk di Kemenkumham juga gitu di tahun 2018 itu juga aku pernah sharing juga sama dia kayak gitu sih. Berarti percobaan keberapa? Kalau ini aku percobaan kedua. Oke, jadi kalau gue itu percobaan keempat baru masuk di Kemenkumham ya, 2017 itu 2 kali ya, kemudian 2018 kali, baru 2019 ini. Oke, terus Mbak Arin, kita mau tahu nih dari yang alurnya kan ada SKD, kemudian SKB, kemudian wawancara ya. Boleh jelasin nggak ke teman-teman dari SKD itu Mbak Arin tuh persiapannya gimana sih? Kalau gue dulu adalah karena gue resign, gue udah pekerjaan sebelumnya, gue resign 2018, gue ada masa belajar tuh 1 tahun. Kalau Mbak Arin itu selama yang tadi sharing, belajar dari les ya? Iya les.
sampai ke SKB sampai WPFK boleh jelasin nggak biar teman-teman tahu? Kalau aku sih kayak lebih ke taktik buat jawabnya ya. Kalau Oke. SKB itu SKD ya, sorry. SKD itu aku tuh lebih kayak lebih memaksimalin waktu gitu kan. Misalnya kan waktunya cuma 1,5 jam ya, 1,5 jam gitu. Jadi aku tuh taktiknya tuh aku kayak ngerjain yang paling bisa kita jawab gitu lah. Pertama kayak TKP kan. TKP itu udah yang terakhir kan dari nomor berapa sih? 75. Dari sekitar 70-an ya. Iya, dari Jadi, sekitar kayak gitu lah Sobat ya. Barbar perlu tahu di SKD itu ada TIU, kemudian ada TWK sama dengan TKP. TKP, benar. Jadi aku tuh pertama kayak emang itu udah diajarin juga sih sama guru les aku tuh dulu, kayak kalau yang paling mudah tuh kerjain dulu yang paling mudah gitu kan. Sebenarnya bisa kita tuh ngerjain itu nggak berurutan 1, 2, 3 gitu tuh. Kita bisa kayak dari nomor 35 dulu atau dari nomor 70 dulu itu kita bisa. Jadi aku tuh ngerjainnya TKP dulu. Pertama TKP, karena TKP itu kan walaupun kita miss paling jelek pun kita dapat poin kan 1, yaitu 1 sampai 5. Jadi aku usahain aku tuh bisa dapat poinnya 4 atau 5 gitu kan. Jadi aku ngerjain TKP dulu dan aku tuh kayak nargetin waktu. Oh, aku TKP ini harus bisa 20 menit nih. Kalau udah 20 menit lewat, aku lanjut ke TKP atau ke TIU kayak gitu. Terus dari itu aku udah ngerjain TKP, aku ke TWK atau TIU? TWK. Ke TWK okay. ke TWK dulu. Terus udah dari situ kayak lebih waktu di zaman aku sih ya itu masuknya tuh kayak di bela negara ya nggak sih Mas, undang-undang, terus dari itu sejarah ya bener, tentang NKRI dan sebagainya itu sih. Itu emang tips buat belajarnya itu gimana ya, sebenarnya kalau yang kayak di TWK itu lebih ke banyak baca sih, kayak banyak baca referensi, terus kayak sering-sering nonton berita kayak gitu kan. Kalau buat di TIU-nya, kalau aku sih gini ya, tips aku tuh ngerjain yang paling aku bisa. Kayak misalnya deret dan lain-lain gitu. Oh nih kalau deret gue harus bisa nih, harus bisa semua gitu. Kalau gue nggak bisa, ya gue udah miss gitu. Kalau aku tuh kayak gitu kan. Dan kalau yang bener-bener ada yang paling aku nggak bisa, ya udah aku tinggalin dulu. Jangan yang kita pusing, ini gimana kita ngerjain, terus kita ngambil waktu jadi 5 menit sendiri kita ngerjain satu soal, itu tuh udah salah banget. Karena kan orang-orang yang aku tahu ya, teman-teman aku yang dia gagal gitu karena mereka tuh kehabisan waktu. Bukan, sebenarnya mereka tuh bisa, cuman karena waktunya yang kurang itu nggak sih Mas, gitu. Jadi aku tuh harus nargetin waktu juga dan kondisiin badan juga, kita tuh harus fit, nggak boleh sakit-sakit, nggak usah banyak pikiran. Apalagi kalau misalnya kita ngerjain TKP kan itu kan kita tentang kepribadian ya. Kalau kita udah blunder dari awal kan susah kan ngerjainnya. Jadi kita tuh harus fresh, harus fit kayak gitu. Terus Mbak Arin waktu itu ujiannya di mana? Aku ujiannya di Lampung. Di Lampung, di Kanwil ya? Bukan di Kanwil, aku tuh kayak di gedung gitu sih, daerah di gedung itu, karena kan waktu itu tes CPNS itu kan banyak kan dari Pemda, kementerian-kementerian lain gitu. Aku dapetnya di gedung apa ya, aku lupa lagi. Pokoknya daerah gedung situ sih. Kalau di Jakarta waktu itu di BKN Cililitan, di situ tuh karena pandemi juga ya, pandemi jadi prokes di. Kayaknya tuh sebelum pandemi deh. Kalau kalau SKD itu waktu itu SKD belum. SKD belum ya? SKD belum, pas SKB kan itu baru pandemi kan, itu jarak kita jauh banget kan. Betul. Jarak gara-gara waktu pandemi awal itu, awal Maret ya, Maret pertengahan ya, itu kan kita SKB, pas SKB itu kita sempat ke pending. Nah sebenarnya kita ngambil keuntungannya dari ke pending itu, kita kan bisa lebih banyak belajar tuh, lebih banyak belajar. Kan kalau SKB itu lebih ke bidang ya, kayak lebih ke jurusan kamu daftarnya apa, PK atau kamu jurusan ngambil analis hukum. Diarahkannya gitu. Materinya pun dari sana ya, udah tentang formasi yang kita pilih kan. Bener-bener formasi yang kita pilih, bukan dari ini kita dari sarjana apa. Kayak misalnya aku sarjana hukum, aku belajarnya tentang hukum nih gitu, nggak salah. Harusnya itu tuh kayak kalau misalnya anjap aku tuh waktu itu aku daftarnya pembimbing kemasyarakatan kan, aku tuh harus mencakup PK itu apa aja sih yang diiniin, job desk-nya apa, dia tuh kerjanya di mana, dia tuh fungsinya apa, kayak gitu kita harus mengetahui itu gitu. Bukan cuma karena gua sarjana hukum, gua harus belajarnya tentang hukum doang, tentang pidana doang, kayak gitu sih enggak. Jadi Sobat Barbar di sini mau ngasih tahu, jadi waktu pembukaan CPNS 2019 itu PK itu nggak cuma satu multidisiplin ya.
Jadi nggak cuma hukum, jadi ada ekonomi, kemudian ada sosiologi dan itu sempat kejeda sama berapa bulan ya? 6 bulan, sekitar 6 bulan ya. Iya sih, itu lama banget Lama sih banget, itu kan? sampai kayak Ini jadi bingung terus kan, nggak sih? Oke, bener betul. sampai kita bingung sendiri gitu kan, kita kapan tesnya nih gitu kan, gara-gara pandemi itu kan sempat kayak udah agak hopeless apa janjian tahun depan gitu kan, kayak kita, kalau aku nganggur udah lama banget. Karena kan masa pandemi. Iya bener, Susah. masa pandemi susah gitu kan. Terus kita nyampe di ajang WPFK ya, ada wawancara sama keterampilan ya. Waktu Iya sih. wawancara sama keterampilan, Mbak Arin itu nampilin apa waktu di Kalau wawancara? di Lampung sih, aku dapat cerita dari teman-teman CPNS di Bapas Jakbar ini sih, mereka tuh lebih kayak keterampilan tuh mereka tuh kayak disuruh PBB Iya, betul. atau apa gitu. Dan kebetulan di Lampung itu tuh cuma wawancara doang. Kalau di Lampung ya, Oke. jadi wawancaranya paling cuman nanya, emang kamu tahu nggak sih kamu tuh ngambil jabatan apa gitu sih tipsnya. Pokoknya harus lebih banyak belajar sih, ke lebih banyak belajarnya ke anjab kamu itu apa, tugasnya apa, terus kamu tuh kenapa daftar PNS kayak gitu doang sih. Kayak ya aku yakin teman-teman yang mau daftar sih pasti bisa, ya kan, banyak belajar kayak gitu. Oke, jadi setelah SKD, SKB dan WPFK nilai itu digabungin kan? Iya, digabungin. Dan di situ kita bisa mantau secara live score saat itu ya. Benar. Jadi banyak teman-teman sobat-sobat barbar juga nanyain, pasti ada permainan nggak sih kayak gitu? Bener. Karena kan menurut aku sistem BK ini udah bagus banget sih. Oke. Karena itu ngurangin cheating ya, apa sih bahasanya ya? Semenjak Kayak ada gitu. yang CAT ya? CAT Oke. ini ya menurut aku tuh bagus banget, karena kita tes terus dia tuh nilai kita tuh langsung live muncul, nilai kita Nilai peringkat itu peringkat langsung ada dan ya? itu langsung Oke. muncul, dan itu live, nggak nunggu 10 menit, nggak nunggu sejam gitu, nggak, dia langsung pas kita udah selesai tek klik selesai ya udah selesai, keluar semua. Terus kalau menurut aku sih itu bagus banget ya, karena banyak orang yang permainan kan mungkin orang-orang dalam kayak gitu kan ya. Terus Mbak Arin masih apa nggak nilai SKD, SKB, WPF? Waduh, aku lupa sih. Kalau aku tuh masih ingetnya kayaknya kalau aku SKD itu aku 400. Wow. Aduh, jangan sombong gitu. Nanti kalau sudah barbar nanti kita tampilin Gua nggak ada mau sombong. nilai Sabina ya. Jadi nanti Kayaknya 400 sekian 400 sih sekian dan itu hampir sempurna ya. Nggak sempurna. Oh, nggak sempurna juga, oke. Karena kesempurnaan hanya milik. Allah. Iya benar. Terus kemarin sempat banyak pertanyaan yang masuk kayak, Mbak Arin kok bisa ditempatin di Jakarta sih? Oh, sebenarnya ya sih itu banyak sih teman-teman Iya. aku yang nanya kayak gitu, kok bisa ditempatin di Jakarta. Sebenarnya di S1 Kemenkumham kan, Oke, Mas ya. iya. S1 Kemenkumham itu, dan di tahun aku kebetulan kita bisa milih. Entah Betul. itu kita PK doang apa seluruh S1 sih kita waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu dibuka 16 kanwil dan kita harus ngurutin ya. Iya. Kemauan kita mau di Jakarta atau sampai Iya 16 benar. Waktu itu aku tuh disuruh milih sih. Betul. Buat penempatan yang paling kamu mau sama paling yang nggak mau. Bukan nggak mau sih, paling yang ya gitulah ya Mas pokoknya. Jadi aku tuh pertama emang milih Jakarta karena emang aku tuh pengen nyoba suasana baru sih, karena aku tuh kan selama 23 tahun aku tuh di Lampung. Jadi Mbak Sabina ini ngerantau ya, sobat barbar ya. aku ngerantau. Oke. Jadi dan udah direstuin juga sama orang tua, kayak ya udah nggak apa-apa nak gitu kan, coba aja Kadang di kan ibu kota gitu orang tua kan maksudnya mau pilihan yang jauh. terbaik Iya, gitu yang kan. deket entah Bener. apapun. Dan emang orang tua aku tuh juga ngomong kayak gini, kamu tuh biar banyak belajar juga lo Iya. di ibu kota, banyak pengetahuan, terus banyak pelajaran hidup kayak gitu sih, kayak lebih oh iya bener sih gitu kan. Dan kebetulan aku juga kan masih single, belum punya suami, belum punya suami, jadi mau lebih banyak belajar gitu kan di ibu kota. Jadi ya kayak gitu sih, aku juga udah ngerantau 8 bulan ya, kita 8 bulan ya, Iya. 8 bulan sih. Terus Mbak Sabina dari rangkaian itu sekarang kesibukan apa? Kesibukan aku sih Selain latsar ya, kita lagi masa latsar ya. bener kan, sih, 2019. kesibukan aku sih sebenarnya aku tuh ditempatinnya di kantor ya. Kalau di kantor di bagian
BKA, mereka paham gak sih? Kayak gak paham ya? Jadi ada beberapa divisi di Bapas Barat itu. Nah pokoknya Mbak Arin ini di bimbingan klien anak ya? Iya benar, bimbingan klien anak, dan itu kebetulan anak-anaknya anak-anak di daerah Jakarta Barat kayaknya baik-baik deh, jadi nggak pernah ada masalah ya. Jadi mungkin tadi sempat gue bahas tentang latsar ya, mungkin temen sobat-sobat barbar kurang tahu apa itu latsar. Jadi latsar itu rangkaian kegiatan habituasi aktualisasi kita selama masa CPNS ya. Ya benar, benar. Dan sebentar lagi kita mau menghadapi ujian terakhir ya. Iya benar. Aktualisasi. Jadi teman-teman, aku mau kasih tahu juga. Oke. Jadi kita selama pas kita udah masuk nih, udah keterima CPNS, udah keterima PNS, kita ini masih CPNS selama setahun. Jadi ini aku masih pakai baju putih hitam selama setahun dan harus ngikutin latsar dulu lagi kita jalanin sekarang itu kan. Buat kita jadi PNS, bener. Jadi kita bakal see you in Mount. Akhirnya kita pakai baju biru. Iya benar. Baju biru ya. Seperti senior-senior kita di atas. Kita sedikit nyinggung masalah tentang keseharian yang Mbak Sabira ya. Oke. Jujur waktu itu gue juga ngerasain ngerantau. Jadi gue di Jakarta, tapi gue tinggal di Bekasi, lahir di Jakarta. Gue itu ngerantau di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Tentu aja ada suka dukanya selama ngerantau. Kalau Mbak Arin itu gimana sih rasanya jauh dari orang tua, kemudian berjuang sendiri? Ada temen nggak barengan di sini di Jakarta ini dari Lampung? Sebenarnya sih kalau temen pasti ada ya, Okay. karena kan aku kan kuliahnya juga di Unila Fakultas Hukum, dan teman-teman aku kan orang-orang hukum juga sering ada yang ngerantau di ibu kota sih, dan mereka juga pada sibuk emang kan kalau karena pekerjaan sih kerja, jadi mereka kayak ya sibuknya ya lagi pada sibuk kayak gitulah intinya. Kalau buat suka dukanya sih aku tuh kayak gimana ya, sebenarnya belum ketemu sedih banget gitu sih. Belum pernah, karena ya selama aku ngerantau di sini alhamdulillah aku ketemunya teman-temannya baik-baik, care semua, apalagi sama orang perantauan kan, apalagi di Bapas kelas 1 Jakarta Barat ini CPNS itu banyak yang dari rantauan gitu. Jadi nggak semuanya dari misalnya dari Jawa, nggak, kita campur ya? Iya benar, campur, ada yang dari Manado kayak gitu. Jadi mungkin karena sama-sama perantauan jadi satu hati gitu kan, jadi sama-sama saling ngerti gitu ya. Alhamdulillah. Jadi terus kalau buat sering kangen sama orang tua ya pasti ya, Mas, kangen pasti. Cuman apalagi di masa pandemi ini kan udah susah pulang, terus udah itu kita juga sempat WFO 100%, WFH 100% kayak gitu kan, kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya sebenarnya kangen sih kangen, cuman kan orang tua juga sama di akunya dan di orang tuanya juga sama-sama menguatin gitu kan, kayak ya udah sabar, sama-sama komunikasi tetap jalan dan sama-sama nguatin. Dan kalau misalnya aku balik ke kampung juga kan aku juga nggak bisa gitu kan, dan aku juga takutnya misalnya aku bawa virus atau kan nggak ada yang tahu kan. Jadi karena waktu podcast ini kita tag ini lagi masa PPKM ya guys, jadi sobat barbar ini harus tahu kita dibatasin ya, nggak boleh keluar kota, apalagi kayak Mbak Sabrina ini mungkin pulangnya baru bisa nanti ya, pulang ke Lampung ya? Iya benar. Tunggu kalau apa udah pulang? Enggak. Oh, enggak ya. Karena PPKM ini kan kita nggak boleh kemana-mana kan. Iya betul sekali. Dan kita buat teman-teman calon tunas pengayoma jangan lupa vaksin, karena vaksin itu tidak berbahaya. Ya benar. Terus udah dari situ apalagi Mas? Gue mau bahas tentang ini mungkin yang paling penting ya. Jadi banyak yang sangka, lo kok bisa sih penempatan di DKI Jakarta? Lo bayar berapa? Kenalan lo siapa? Gue mau jelasin dan negasin bahwa itu tuh nggak ada ya, nggak ada sobat barbar. Jadi kita tuh murni CAT segala macam itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Kalau Mbak Sabrina gimana rasanya? Benar, itu benar-benar nggak ada dipungut biaya sepeser pun. Dan sama CAT pun, sistem CAT menurut aku tuh udah bagus ya. CAT itu benar-benar nggak ada buat pungli atau apa semacamnya, kayak ada obrolan kamu saya bisa masukin ke sini itu nggak bakal ada. Dan kalau misalnya itu ada, itu nggak mungkin banget teman-teman coba kayak berpikir secara sehat gitu kan, kayak kita belajar sendiri dan otak kita sendiri, terus kita ngeklik apa kita CAT gitu, kita nggak mungkin banget gitu kalau ada.
jangan pernah percaya oknum-oknum yang menawarkan kamu bisa masuk CPNS dengan bayar sekian. Itu nggak ada sama sekali ya. Iya, itu hoax guys. Terus udah dari situ kalau buat kenapa bisa masuk Jakarta sebenarnya kembali lagi agak sombong jadinya ya. Agak sombong deh. Karena kayak gimana ya? Pas orang tua tahu, oh nilai kamu lumayan gede nih gitu kan. Gede nih kayak gini. Kayaknya kamu bisa deh di ibu kota gitu kan. Kayaknya kamu bisa nih gitu. Terus kayak ya udahlah gitu. Jadi coba dan kebetulan juga kan emang aku pengennya di Jakarta. Dan kebetulan Jakarta. Ya dapetnya Jakarta. Jadi bukan karena bayar segini nih, bayar segini nih, bisa kamu di Jakarta. Enggak sih, itu bener-bener pure karena kerja keras juga ya. Kerja keras ya. Karena nggak tahu ya, tiba-tiba udah dapat aja Jakarta. Dan soalnya teman-teman aku juga ada kok. Kayak dia pilihan pertama itu di daerah dia gitu, kayak misalnya daerah di Jogja atau di daerah mana, tapi mereka kepentalnya malah di Jakarta. Iya nggak sih? Sistem rankingan itu ya. Jadi belum tentu ranking besar di Jakarta itu belum tentu karena dia dulu lagi ranking ya. Ranking paling tinggi. Oke, kita masuk di penghujung acara Sobat Barbar. Jadi di sini Mbak Sabrina akan memberikan tips-tips kiat-kiat terakhir ya untuk calon-calon tunas pengayoman yang sedang ujian di tahun ini. Oke, ini untuk penutup langsung aja Mbak Sabrina, gimana sih untuk menyemangati terakhir kali kalian bisa atau apapun, silakan. Ya buat teman-teman calon tunas pengayoman 2021 jangan patah semangat, terus jangan juga mikir yang gue bakal kalah nih sama orang yang ada orang dalam gitu, tuh gak bakal mungkin karena udah terbukti ya teman-teman aku dan teman-teman senior-senior di atas aku tuh semuanya pada murni semua. Terus udah itu belajar dengan giat dan belajar dengan kisi-kisi yang udah dikasih sama BKN. Pokoknya tetap semangat deh ini. Semangat teman-teman. Dadah. Oke, makasih Mbak Sabrina ya untuk kesempatannya kali ini. Jadi mungkin di next episode kita akan bahas tuntas benar-benar dari mungkin kita ngelempar pertanyaan kali ya ke teman-teman Sobat Barbar. Benar. Jadi apa yang pengen tahu itu kita bahas tuntas di episode lainnya. Benar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan podcast Barbar episode kali ini. Yaitu dengan saya Lutfan dan Sabrina. Jangan lupa like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya karena pertanyaan kalian ini dasar kita untuk podcast selanjutnya. Oke, kita tutup. Terima kasih. Dadah Sobat Pengayoman.